Perkenalkan, nama saya Ridwan, usia 57 tahun, lahir di Jawa Timur, kebetulan berdomisili di Solo semenjak tahun 1998. Oke. Dan ya itu Pak Lumento mungkin nama lengkapnya. Oke, kalau nggak salah Bapak di bidang farmasi ya, Pak? Iya betul, bidang farmasi dari tahun 1989 sampai 2008. Oke Pak, siap. Nah Pak, kan saya dapat informasi kejadiannya Bapak 2016 yang mulai ada kena serangan stroke ya Pak ya? Betul. Nah mungkin bisa ceritakan kepada kita Pak, pengalaman Bapak masalah kesehatannya Pak. Iya, terima kasih Pak Lumento, rekan-rekan semua yang tergabung dalam meeting sore hari ini. Pada tahun 2016 akhir, saya punya aktivitas yaitu berangkat ke Jakarta bersama teman-teman menghadiri suatu komunitas, dan pada saat itu pulang dalam masa kelelahan karena saya driver mobil bersama rekan-rekan. Setelah 3 hari, pada sore hari pada asar saya terserang tidak bisa jalan sebelah kanan saya, kaki mentangan. Tetapi setelah saya bawa di akupuntur di antara anak saya, sampai 1 jam lebih dibolak-balik di setrum. Pada tengah malam jam 12 saya terserang kembali. Akhirnya sama teman-teman saya dibawa ke suatu rumah sakit swasta di Solo. Nah saat di Solo hanya 1 minggu saya divonis bahwa saya kena stroke ringan. Jadi tidak ada penyumbatan. Nah, setelah bed rest di rumah sakit 1 minggu saya direkomendasi untuk obat jalan dengan diberikan obat selama 1 bulan untuk bisa konsul kembali ke rumah sakit tersebut. Bapak Ibu sekalian, belum sampai 1 bulan saya harus kontrol. Dalam waktu 2 minggu, saya terserang lagi jam 2 malam. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit lagi, tapi bukan di rumah sakit yang pertama, karena rumah sakit pertama ada sesuatu hal, akhirnya tutup rumah sakit itu. Jadi saya pindah di tengah kota di rumah sakit. Nah, di dalam perjalanan di rumah sakit jam 2 malam, karena penuh, saya masuk di VIP. Jam 2 malam sampai jam 2 siang, tidak ada satu dokter pun yang memeriksa saya. Padahal jelas saya membawa surat rujukan itu adalah karena stroke. Akhirnya saya pulang paksa masuk ke rumah sakit lain. Di rumah sakit itu, setelah dioperasi selama 2 jam, sampai jam 1 malam, terlihatlah hasil diagnosa, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan yang menyebabkan saya terangan itu karena stroke, tetapi hasil rekam medis USG Oke Pak, itu hasil dari rawat inap di rumah sakit UNS. Sebelumnya yang warna biru adalah hasil ekokardio. 17 ya Pak ya? Iya, yang warna biru Pak, fotonya. Oke. Satu lagi biru ya? Nah itu tahun berapa itu Pak? Ya, warna biru ya? Ya, ada warna ini. Oke. Ya, dari hasil ekokardiografi ini, ya, ternyata ada pembengkakan di jantung saya sebesar 1,5 cm. Itu yang pertama. Yang kedua, pengentalan darah di dalam jantung. Dan yang ketiga, bilik atas sebelah kanan itu bocor, akhirnya jantung itu tidak bisa bekerja normal, akhirnya mencari jalan keluar. Langsung saya masuk di rumah sakit tersebut. Nah, dari dokter jantung memberikan saran, Pak Ridwan ini harus minum hipertensi seumur hidup, pengencer darah seumur hidup, dan lain-lainnya. Nah, ini saya berikan suntikan untuk sementara sebagai pengencer darah. Nah, setelah dalam seminggu saya keluar, Pak. Itu dirawat 3 dokter, 1 dokter saraf, 1 dokter jantung, 1 rehabilitatif medik. Alhamdulillah dalam waktu 3,5 bulan saya sudah bisa jalan. Tapi ada suatu kontradiksi. Dokter minta saya untuk latihan fisik, tapi dokter jantung bilang jangan latihan fisik dulu karena jantung jenengan itu terkena
namanya AF, Ya. yaitu AF itu atrial fibrillasi. Oke. Jadi Pak, di bawah 50 denyut jantung Pak Lumento. Pak, jadi ada saran yang berbeda ya Pak dari sisi medis tadi ya. Satu, Iya. Jangan beraktivitas. Iya. Beraktivitas. Iya, betul. Jadi agak ada dilematis ya Pak ya. Betul Pak Lumento. Jadi akhirnya saya berhenti. Ya. Nah, kejadian yang tahun 2018 ternyata dengan jantung AF saya itu, yaitu atrial fibrillasi itu mempunyai satu risiko yang sangat besar. Ibarat begini Pak Lumento, bukan harus pakai air atau oksigen. Kalau air oksigen itu dimatikan, ikan-ikan itu akan muncul mencari oksigen. Kejadiannya saya seperti itu. Ya. Oke, Pak. Jadi di sini saya lihat ada juga foto yang di rumah sakit dulu ya. Ada awal-awal yang masuk rumah sakit. Nah, sekarang ini Pak, mungkin supaya karena durasi juga ya, karena juga durasi. Dan kalau memang mendengarkan penjelasan dari sisi medis kedokterannya cukup jelas ya, dari penjelasan dari Pak Ridwan. Nah Pak, kan Bapak tadi sempat saya lihat dilema juga. Satu sisi dokter ini mengatakan begini, terus begini. Nah sampai akhirnya saya sempat Bapak memutuskan nggak mau mengambil satu pengobatan medis lagi. Bahkan Bapak akhirnya beralih ke herbal. Nah, betul Pak Lumento. Kapan Bapak pertama kali ketemu dengan Purtier dan siapa yang rekomendasi Pak? Ini betul-betul sangat luar biasa dan ajaib Pak Lumento. Kenapa? Akhir 2009 setelah saya 3 kali masuk rumah sakit karena AF tadi ya, yaitu atrial fibrillation tadi, ternyata Allah itu menentukan lain. Sahabat saya 89 tidak ketemu, tapi sebelumnya sudah ketemu, tapi 6 tahun menghilang belakangan, tiba-tiba Bapak ngebel saya, kamu bisa datang nggak besok, saya mau ke Solo, ada acara kesehatan di Hotel Novotel. Saya bingung, kesehatan apa, saya sudah tidak dunia farmasi, tapi akhirnya saya datang terlambat. Itulah sahabat saya yang ada mungkin di Zoom meeting ini, seorang yang sangat luar biasa, memang dari waktu saat training dulu di farmasi, sama-sama di Medan dan sebagainya. Beliau itu adalah Bapak Insinyur Agus Suwarno. Oh, Pak Agus Suwarno ya Pak ya? Ya, betul. Oke, email Pak Agus Suwarno ya. Oke Pak, memang Pak Agus Suwarno ini luar biasa Pak ya. Kalau saya lihat beliau orang yang tipe tidak pernah menyerah dalam arti kata untuk menabur kebaikan. Apalagi saya lihat banyak sekali di teman-teman lingkungan dia, ya mau secara teman hubungan pekerja atau apa, banyak yang sudah dia sharing bahwa terbantu secara kesehatan. Nah, oke, Pak Ridwan, nah setelah Bapak konsumsi Purtier, ya bagaimana Bapak rasakan, mungkin reaksi apa, dan setelah Bapak konsumsi bagaimana, ada perubahan apa Pak? Ya, sangat luar biasa Pak Lumento. Pada saat malam tanggal 15 Januari, saya dengan Pak Agus diajak ke kamar beliau, saya diberikan 6 Purtier itu. Suruh nyoba, satu pagi, sore pagi, selama 2 hari. Saya pertama langsung agak emosi, karena loh, kok begini? Tangan saya tidak bisa bergerak, tapi beliau mengatakan, teruskan. Hari ketiga dan keempat, saya BAB, luar biasa. Saya juga agak sedikit marah. Akhirnya hari keempat dan kelima, semuanya sudah lewat. Ternyata sangat luar biasa dari Purtier ini. Baru beliau menyarankan dikirim lagi 1 botol. Nah, setelah itu pada akhir Januari pun saya langsung jadi member, Pak. Jadi ini contohnya, Pak ya. Yang biasanya tadi dokter saraf tidak boleh bergerak, dokter jantung tidak boleh bergerak, dokter saraf harus latihan. Sekarang pola kanan dan kiri ini hampir imbang, walaupun kesempurnaan milik Tuhan atau milik Allah ya, Pak. Oke. Bertinju Pak Lumento. Wah, oke Pak. Kebetulan mau masuk ring lagi Pak. Boleh lah. Betul. Oke, bercanda ya Pak. Nah, berarti saya melihat memang ada terjadi perubahan ya. Saya sempat dikirim oleh Pak Agus foto-foto Bapak yang awalnya sakit terbaring, sangat waktu itu lemah, letih, lesu saya lihat Pak. Sekarang saya lihat dari wajah, dari mimik Bapak kelihatan tadi gerakannya ya. Oke, Bapak benar-benar sudah sehat. Nah, alhamdulillah. Nah, Pak, jadi kalau begitu Pak, ya melalui forum yang singkat ini di Zoom ini karena durasi, mungkin ada Pak pesan dan kesan kepada teman-teman kita yang
mungkin pertama kali ikut di forum ini Pak, karena memang hari ini kita berbicara kesehatan nih Pak. Sahabat Purtir dari Riway secara internasional maupun Indonesia khususnya, bahwa segala sesuatu apa yang disampaikan oleh leader kita, yaitu sebagai duplikasi yang selalu dikatakan oleh Pak Agus, manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari kita sedekah segala sesuatu apa yang ada di diri kita, baik kesehatan, kesuksesan, dan lain sebagainya, itu mari kita raih bersama-sama. Karena di dalam kondisi PSBB ini pun, saya bisa membuka dua jaringan di kanan kiri ini juga dalam posisi ini. Karena rezeki itu tidak akan lari dari mana-mana kalau kita bisa berbagi, Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.